prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru PDSDN 159 yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi kami dari Guru Penggerak. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Fitria dari PDSDN 159 Gresik, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik. Di sini saya akan memaparkan budaya positif untuk menumbuhkan karakter bagi anak. Disiplin. Bapak Ibu guru mungkin pernah mendengar kata disiplin. Apa yang ada di benak Bapak Ibu guru ketika mendengar kata disiplin? Ya, mematuhi peraturan. Biasanya kata disiplin sering dihubungkan dengan mematuhi aturan. Biasanya juga itu Pak Bu. Kalau ada disiplin biasanya ada hukuman. Nah, biasanya disiplin juga terkait dengan hukuman. Padahal sebenarnya kalau dengan kemajuan zaman sekarang, disiplin tidak hanya tentang mematuhi aturan saja, tapi menciptakan disiplin positif untuk menumbuhkan karakter anak yang lebih baik lagi. Hukuman sebisa mungkin kita hindarkan. Hukuman itu bisa menjadi alternatif terakhir, solusi terakhir ketika semua jalan sudah tidak bisa digunakan. Selama masih bisa digunakan, maka kita jangan menggunakan hukuman untuk membunuh siswa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi sebisa mungkin kita membuat anak-anak disiplin positif itu dengan cara yang menyenangkan. Menjauhi hukuman, karena efek hukuman itu biasanya menjadikan
dasar mereka sedang tidak terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru kita harus melihat kebutuhan dasar anak didik kita mana yang belum terpenuhi sehingga mereka menjadi anak yang melanggar aturan atau melakukan perbuatan yang negatif. Nah, di sini kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Posisi yang pertama, penghukum. Biasanya kalau kita berposisi sebagai penghukum, nada yang kita gunakan tinggi. Ayo kamu tenang saja, silakan sapu kelasnya sampai bersih. Itu biasanya kata-katanya agak terlihat keras ya. Kemudian diiringi dengan bahasa tubuh, biasanya matanya melotot, menunjuk. Memang hasilnya anak akan menjadi murid Bapak Ibu, juga akan mematuhi aturan, namun itu hanya sifatnya sementara. Biasanya anak setelah dihukum, biasanya timbul rasa marah. Nah, rasa marah ini yang bisa bersifat agresif pada anak, apalagi kalau sampai anak melakukan kejahatan kepada bapak ibunya, misalkan mencoret sepeda motornya atau merusak barang bapak ibu guru ketika bapak ibu guru tidak ada. Itu salah satu dampak dari penghukum. Yang kedua, posisi kontrol penghukum sebagai pembuat rasa bersalah. Kita sering tidak memberi hukuman, hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan yang membuat anak itu merasa bersalah. Apa kamu nggak kasihan dari tadi bapak ibu guru jelaskan, kamu nggak memperhatikan? Nah, mungkin dengan ada seperti itu, biasanya guru membuat anak merasa bersalah akan kesalahannya. Ini memang tidak memberikan kesan anak jutu, tapi hasilnya murid akan selalu merasa bersalah. Lebih fatal lagi, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, posisi ini biasanya guru sangat ramah, akrab dengan murid, bahkan biasanya murid bisa bercerita apapun kepada bapak ibu gurunya. Namun, sisi negatif sebagai teman ini biasanya murid menjadi ketergantungan dengan bapak ibu gurunya. Jadi setiap ada masalah, dia akan selalu mengadu kepada bapak ibu gurunya. Juga dengan aturan, kalau aturannya dianggap guru yang disukai, maka dia hanya mematuhi aturan dari guru yang dia senangi, sementara guru yang lain tidak dianggap. Nah, kemudian yang keempat ada pemantau. Di sini guru hanya bertugas memantau bagaimana perkembangan dari si anak. Hasilnya murid akan menyesuaikan aturan hanya jika diawasi oleh bapak ibu gurunya. Nah, kemudian yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, di sini kita yang menciptakan suasana di mana mereka bisa menyadari akan kesalahannya, kemudian bisa memperbaiki kesalahannya. Hasilnya menguatkan watak karakter siswa. Jadi ini menjadi motivasi instruksi bagi siswa untuk melakukan perbaikan. Nah, salah satu cara untuk membuat anak memiliki karakter ketika dia melakukan kesalahan adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak termasuk juga murid kita. Kita bisa menstabilkan identitas siswa ketika melakukan kesalahan.
kemudian kita bina anak tersebut. Misalkan ini loh nak dampaknya kalau kamu melakukan tindakan kekerasan kepada temanmu, apakah bisa bermanfaat bagi orang lain? Nah, kita sambil menggali tindakan yang salah dan akibat fatalnya bagaimana. Baru yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Bagaimana seharusnya dengan teman, harus bagaimana bersikapnya dan seterusnya. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, monggo silakan. Kami buka pertanyaan, mungkin Bapak Ibu ada yang unek-unek atau apa yang ada nanti Bapak Ibu. Ya. Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya, monggo. Sama yang mau saya tanyakan, apakah hukuman itu tidak boleh diberikan sama anak harus seperti itu? Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu menjadi alternatif terakhir ketika kita melakukan berbagai cara, tetapi anak itu tetap saja melakukan upaya. Cara yang pertama yang harus kita terapkan adalah menerapkan segitiga restitusi. Kita bisa menerapkannya berkali-kali. Namun ketika sudah berkali-kali segitiga restitusi itu kita terapkan anak masih tetap saja, baru kita bisa memberi hukuman yang mendidik kepada anak didik kita. Tapi selagi kita bisa menghandlenya dengan segitiga restitusi, maka kita gunakan segitiga restitusi untuk mencetak anak supaya menjadi disiplin. Itu tidak bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, saya mau tanya. Monggo Bu Titi. Segitiga restitusi ini kan tadi berkaitan dengan bahwa anak tidak boleh langsung diberi hukuman. Bagaimana dengan adanya peraturan tata tertib yang ada di kelas itu, peraturan kelas yang di dalamnya ada sudah mengandung input hukuman anak-anak kalau melakukan hal yang melanggar peraturan. Terima kasih. Nah, jadi begini, kalau misalkan ada peraturan di kelas yang mungkin disepakati bersama, itu masuk ke dalam kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas biasanya konsekuensinya sudah dipikirkan dan didiskusikan bersama. Jadi anak merasa itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi jika tidak melanggar peraturan. Jadi tetap kita memakai segitiga restitusi. Tadi adalah konsekuensi dari kesepakatan yang telah disepakati. Jadi hukuman di sini seperti misalkan ibu langsung memberi hukuman. Kalau kesepakatan kelas kan biasanya didiskusikan bersama-sama. Hukuman biasanya langsung satu tidak dilaksanakan dari tulis. Demikian presentasi dari saya tentang aksi nyata nomor 1.4 menciptakan budaya positif. Kami ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mengikuti presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang Dimaafkan.
Apa? Enggak, putihnya kan memang sedikit. Nggak apa-apa. Ayo, taruh bawahnya. Ayo, siapa lagi yang belum? Sudah semua? Sudah? Sekarang ambil spidol atau pulpen, kita tanda tangani bersama. Dimulai dengan ditanda tangani oleh Bu Fitri di dulu ya. Ayo yang lain, tanda tangannya di bawahnya tanda tangannya Bu Fitri. Nah, berarti kalau sudah ditandatangani kita sudah sepakat bersama-sama. Ayo di sana. Terserah. Ayo semuanya boleh langsung tanda tangan di bawah tanda tangannya Bu Fitri. Di sini ya enggak apa-apa. Iya, di sini enggak apa-apa. Kalau enggak bisa dibuatin aja bukunya. Ya anak-anak, kesepakatan kelas sudah kita buat, sudah kita tanda tangani bersama. Maka tugas kita adalah mematuhi kesepakatan yang telah kita buat. Setuju? Setuju. Oke, mulai hari ini kesepakatan kelas kita sudah berlaku di kelas 4. Tepuk tangan untuk kelas 4.
tindakan yang kalian lakukan ini sudah benar? Ya. Lalu bagaimana seharusnya? Iya, pintar. Nah, kalau kalian sudah tahu, bagaimana ke depannya? Ini, karena ini masih awal, itu tidak akan menyita permainan kalian. Nanti tolong dimasukkan ke dalam tas, jangan dikeluarkan lagi saat pelajaran. Lain kali, jangan membawa mainan ke sekolah. Bisa melakukan perbuatan yang lebih baik ke depannya? Bisa. Dengan cara apa tadi? Aku harapkan kalian bisa menerapkannya ya. Lain kali jangan membawa mainan lagi. Sudah, kalian boleh istirahat. Mainannya dimasukkan ke dalam tas. Ya, sudah boleh, silakan istirahat. Para murid kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.